Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Sumboko. Dalam Jurnal Daai edisi ini kami akan menampilkan liputan perjuangan seorang pemuda dalam merajut ikhtiar dan upaya para relawan merajut kasih di Jayapura. Khawatir putus sekolah, Wahyu berusaha mendapatkan uang sendiri untuk membiayai sekolahnya sejak kelas 5 SD. Keluarga Wahyu hidup dalam kondisi sangat sederhana. 6 kakaknya putus sekolah di tingkat sekolah dasar. Sementara Wahyu bercita-cita memperoleh pendidikan setinggi mungkin. Ia pun melakukan berbagai upaya, mulai dari memulung botol bekas, memelihara kambing dan ayam, menjual makanan, dan banyak lagi. Kini, Wahyu duduk di semester akhir Fakultas Ekonomi sebuah universitas di Jakarta. Namun dia tidak berhenti berikhtiar. Selain tekun mengejar cita-cita, ia juga berkomitmen melayani orang sakit, kaum lansia, dan anak-anak tidak mampu di wilayahnya. Kalau saya mah tibang bisa berdoa, memang saya masalah kuliah memang nggak mampu. Yang penting saya mah bisa berdoa menjadi orang tua. Kalau sama saya kadang-kadang ya banyak ceritanya sama emaknya, namanya anak ceritanya sama orang tua perempuan lah gitu. Kalau saya emang jarang ada di rumah, kadang-kadang ngojek pulang malam, pagi udah berangkat, paling tidur udah berangkat lagi. Kalau nggak ke ladang ke tempat ojek gitu. Saya tibang bisa bersedih gitu ngeliat dia bungut. Yang penting hati-hati cari rezeki yang halal gitu aja. Gitu juga saya ngobrol sama emaknya, ya kita juga gimana, memang keadaan kita ya pas-pasan untuk makan aja gitu loh. Itu aja. Itu juga kita buat hari-hari juga banting tulang lah, kerja keras. Dia emang cita-cita dari kecil, mah katanya Wahyudin mah sekolah biar lanjut terus, biar bisa kerja kayak orang. Katanya pengen terus sekolah, kata ibu, kalau pengen terus sekolah ibu ntar nggak mampu. Mudah-mudahan Wahyu, katanya Wahyudin dari manapun juga mau cari uang buat sekolah, biar sukses katanya, biar pintar katanya. Pengen kuliah mak. Tadi nu opat guys udah. Dia itu sangat baik sekali dari kecil sampai sekarang. Emang dia mah apa aja nggak ada ngeluhnya, dia mah semangat banget. Sekolah mah apa-apa pengen sekolah dia. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah malas. Mau jualan, mau apa, nggak pernah dia ngeluh. Rasa malu sedikit pun nggak ada yang di dalam diri saya tuh dari dulu. Saya nggak pernah malu sama sekali. Mungkin kalau saya malu, mungkin saya sudah nggak mulung lagi. Justru kan di sini saya buktikan kalau saya nggak malu karena saya bisa survive sampai sekarang 10 tahun jadi pemulung. Wahyudin adalah anak ke-6 dari 8 bersaudara. Ia tinggal bersama adiknya yang masih duduk di kelas 4 SD dan kedua orang tuanya. Kakak-kakaknya tinggal bersama sang nenek. Sejak duduk di kelas 5 SD, ia memutuskan mencari uang sendiri demi melanjutkan sekolah. Orang tuanya bekerja sebagai petani penggarap ladang serai di siang hari dan pengojek motor di malam hari. Penghasilan keluarga mereka sangat pas-pasan. Ini Ayu. Ya Bu, kasih teh. Saya waktu itu memilih mulung karena pekerjaan ini pekerjaan yang sangat fleksibel. Ketika saya ujian nasional atau UTS atau berhubungan dengan pendidikan saya yang mengharuskan saya berkonsentrasi, biasanya saya meliburkan diri untuk memulung. Jadi terutama fleksibel
Kedua, karena pekerjaan ini pekerjaan yang bisa dilakukan oleh semua orang dan semua umur. Waktu itu saya masih kecil dan ini yang bisa saya lakukan. Di antara para saudaranya, dialah yang pertama kali dapat meneruskan pendidikan hingga bangku kuliah. Kakak-kakaknya berhenti di tingkat sekolah dasar. Kini Wahyu tercatat sebagai mahasiswa semester akhir jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Iya, sebetulnya anak ini dia tidak mengenal lelah, tidak inginkan waktu kalau sudah. Jadi kalau dia memulung itu, ini anak sebelum subuh dia sudah mulung. Jadi sekalian sampai karakteris apa semuanya itu dia mulung. Waktu sholat dia sholat. Sekolah dia kok tidak ada uang, dia pernah jalan kaki dari kampus ke sini sampai 3-4 kali dia hanya harus mampir di masjid. Tidak tahu jalan, kesasar, tapi dia tidak pernah putus asa. Dia kepingin mendongkrak kehidupan keluarganya. Pemuda 21 tahun ini mengerti arti berbakti pada orang tua. Kedua orang tuanya tidak pernah mengenyam pendidikan. Tetapi Wahyu sangat menghormati dan mengasihi mereka. Ia tidak pernah menuntut apa-apa pada orang tuanya. Justru sebaliknya, ia sering membantu mereka. Kalau mendapat uang jajan, uang itu ditabungnya. Wahyu juga terbiasa mengembala kambing dan berjualan gorengan untuk menambah tabungan. Setiap ia bekerja memulung dan menjual gorengan, ia bisa mendapat 50-100 ribu rupiah. Wahyu bercita-cita melanjutkan pendidikannya ke tingkat S2 untuk mencapai gelar master. Biar saya bisa ngelihat lebih dekat. Apa ya? Awalnya saya kenal sama Wahyu dulu kan, itu kan pada saat Wahyu mau mengajak kegiatan di acara di masjid. Saya melihat sosok Wahyu ini orang yang berbeda sama yang lain, punya semangat belajar, dan bahkan saya kaget ketika mendengar pekerjaannya sebagai seorang pemulung dan melakukan pendidikan dengan uangnya pribadi dari hasil mulung itu sendiri. Dan saya juga mungkin Wahyu mengenal saya sebagai orang yang ada niat membantu di lingkungan. Kepedulian Wahyu pada sesama membuatnya bergerak cepat penuh kepekaan, menolong orang-orang di sekitarnya. Beruntung, rekannya, Dr. Hussein, memiliki panggilan yang sama untuk memberi pertolongan pada orang-orang sakit secara sukarela. Dan saya tahu bagaimana susahnya cari uang. Saya bantu orang-orang kampung yang sakit-sakit untuk saya urus surat-suratnya dari RT RW, kelurahan, kecamatan, puskesmas, dinas sosial, dinas kesehatan. Jadi saya urus mereka sampai ke Pemda untuk mereka dapat gratis. My name is Tasya. Coba Tasya kau tanya ya. What is your name? Oh ya, dia tuh waktu kecil anaknya rajin ya, kebetulan rajin, terus dia emang dari kecil tuh punya jiwa sosial gitu, jadi jiwa membantu orang lain lah. Misalkan ada temennya kesusahan, dia berani bantu gitu. Itu jiwa dari kecil. Di tempat saya tuh maksudnya anak situ yang bisa bahasa Inggris dan ngajar anak-anak SD gitu kan ya, dari keluarga yang sederhana lah gitu. Ketemu orang jawabnya apa? Pertanyaan nyapa orangnya gimana? Kerinduan Wahyu untuk membantu sesama tidak hanya di bidang sosial dan kesehatan, tetapi juga di bidang pendidikan. Di bawah koordinasinya telah berdiri 6 tempat belajar bahasa Inggris gratis untuk anak-anak. Good evening artinya. Ia juga menjadi penggerak utama berdirinya RPL, Remaja Peduli Lingkungan, di wilayah tempat tinggalnya. Kalau Sabtu yang saya harapkan itu ya ini tadi dari Wahyu, dari rekan-rekan yang lain itu bisa melihat semangatnya Wahyu untuk perubahan ke masa yang akan datang ya. Dan perlu kita ketahui kalau kita punya semangat, punya niat, ya punya motivasi, insya Allah jalan pasti ada. Contohnya Wahyu itu.
Motivasi yang pertama itu ya untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika saya ingin bahagia di dunia dan akhirat kan dua-duanya harus dengan ilmu. Jadi ketika ingin bahagia di akhirat dengan ilmu ya saya belajar mengaji, belajar agama dari satu ustadz ke ustadz lain. Dari kecil saya belajar ngaji dari musola satu ke musola yang lain. Nah, saya juga ingin bahagia di dunia. Jadi di dunia itu bahagia harus dengan ilmu, ya ilmu itu didapat dari sekolah. Ya sekolah ya berpendidikan, itu yang penting. Ayo kita semangat menjalani hidup. Kita lebih menjadikan diri kita ini diri yang tidak mudah putus asa, tapi kita menjadikan diri kita diri yang penuh semangat, tidak pantang menyerah, selalu berjuang, selalu hadapi tantangan, selalu menyikapi segala hal yang datang ke diri kita itu dengan hal yang positif, dan selalu berpikir positif pada Sang Pencipta. Karena saya dari kecil saya bilang, saya bilang saya cinta sama Allah, saya sayang sama Allah. Saya yakin Allah pasti akan memberikan jalan hidup yang indah karena Allah juga sayang sama saya. Itu saya tanamkan hal-hal positif dalam diri. Indonesia menempati angka kebutaan tertinggi di Asia Tenggara. Sementara di tingkat dunia, Indonesia menempati posisi kedua setelah Ethiopia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kebutaan. Penyakit katarak yang tidak tertanggulangi bisa menjadi salah satu penyebab. Bakti sosial kesehatan untuk mengatasi penyakit katarak sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah-wilayah yang berisiko tinggi. Operasi katarak di Jayapura pada akhir bulan lalu menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang kesulitan biaya. Abina, salah satu pasien anak berusia 5 tahun, telah mengalami gangguan mata sejak berumur 1 minggu. Kini, ia dapat melihat dengan lebih jelas. Ia memiliki harapan baru bagi masa depan dirinya dan keluarga. Berdasarkan data Kesehatan Dunia WHO tahun 2010, 39 juta orang di dunia menderita kebutaan dan 284 juta orang hidup dalam gangguan penglihatan. Ini berapa? Satu ini 5 ini 3. Sepertiga dari kebutaan di dunia berada di Asia Tenggara. Indonesia menempati angka kebutaan tertinggi di Asia Tenggara dan kedua di dunia di bawah Ethiopia. Penyakit katarak banyak terjadi di negara-negara tropis seperti Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, salah satu penyebab kebutaan di Indonesia adalah penyakit katarak. Jumlah penderita katarak mencapai 1,5% dari jumlah populasi masyarakat Indonesia, atau setara dengan 3,5 juta penderita. Jayapura merupakan ibu kota Provinsi Papua yang letaknya berada di bagian paling timur Indonesia. Jumlah penduduk Jayapura lebih dari 256.705 jiwa. Luas wilayah kota Jayapura 940 km persegi atau 94.000 hektar. Jayapura terdiri dari 4 distrik, yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, dan Muara Tami. Penduduk Jayapura adalah penduduk heterogen yang terdiri dari bermacam-macam suku yang ada di Indonesia. Aktivitas perdagangan warga di pasar tradisional bertumpu pada komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan. Di wilayah inilah banyak penduduk yang mengalami penyakit katarak dan tidak mampu untuk berobat. Salah satu faktor penyebab katarak adalah ultraviolet yang berasal dari pancaran sinar matahari. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah proses degeneratif atau bertambahnya usia seseorang. Sementara, kurangnya asupan gizi juga membuat katarak terjadi lebih cepat.
Yayasan Buddha Seci Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian Daerah Papua mengadakan kegiatan bakti sosial kesehatan mata untuk kedua kalinya di Kota Jayapura. Akses kesehatan yang minim membuat para pasien ini harus menunda pengobatan selama bertahun-tahun. Terang begini bisa lihat apa bisa lihat, cuma orang benda kecil sih bisa. Selain itu, biaya pengobatan yang tinggi masih menjadi kendala bagi mereka. Tentunya merupakan mujizat bagi mereka karena mungkin banyak yang tidak mampu mereka. Ada yang datang dari jauh, dari Mambramo, melewati ombak, ya. Ada yang dari Sarmi, kemudian jembatan putus mereka tetap lalui, dari gunung, lain-lain. Nah, ini kesempatan langka bagi mereka. Jadi tentunya dengan kegiatan seperti ini, kegiatan yang langka seperti ini seperti memberikan suatu semacam keajaiban bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar, gitu ya. Ini saya kira positif sekali ya. Bakti sosial ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Para relawan yang sebagian besar berasal dari Jakarta bahu-membahu melayani para pasien. Jarak tidak menjadi masalah. Perbedaan waktu dan budaya bukanlah hambatan. Warga setempat menyambut baksos ini dengan antusias. Tidak hanya sebagai pasien, tetapi juga sebagai relawan lokal. Biarawati dari Panti Asuhan Kerahiman Hawaii Jayapura juga turut bersumbangsih dan berbagi kasih kepada para pasien. Dalam bakti sosial kali ini, sebanyak 294 pasien, yaitu 209 pasien katarak, 84 pasien petrigium, dan 1 orang entropion, berhasil dioperasi. Sudah bisa? Iya, bisa. Belum bisa. Abina, anak berusia 5 tahun ini, telah menderita katarak sejak setahun yang lalu. Mata sebelah kiri Abina sudah tidak dapat melihat dengan baik. Penyakit katarak yang diderita oleh Abina menjadi kekhawatiran bagi kedua orang tua Abina. Berkat informasi yang didapat dari salah seorang petugas puskesmas, Kostanpina, ibunda Abina, membawa buah hatinya untuk menjalani pengobatan gratis pada bakti sosial kesehatan Seci. Untuk waktu lahir 1 minggu matanya keluar darah ke dokter, terus kasih obat minum langsung sembuh. Terus tinggal sampai 1 tahun baru timbulnya itu mata. Sampai 2 tahun dia mulai besar, 3 tahun besar lagi, sampai 4 tahun, 5 tahun matanya besar. Sampai sekarang dengar ada pengobatan, jadi langsung dari puskesmas Lepapre. Itu memang katarak yang disebabkan karena waktu lahir yang kita sebut katarak kongenital, itu memang umumnya kan terjadi pada saat dia di dalam kandungan. Sesuatu infeksi di dalam kandungan itu umumnya itu juga tidak hanya membuat kelainan katarak saja. Kita melihat bahwa katarak yang di sebelah kiri itu memang betul-betul sudah sangat derajatnya sudah sangat berat gitu, sehingga kita langsung segera melakukan pengangkatan katarak. Dan syukurnya tidak hanya pengangkatan katarak, kita berhasil setelah katarak diangkat kita menanam lensa di dalamnya. Dengan menanam lensa ini kita mengharapkan bahwa penglihatan dia tanpa bantuan kacamata tebal bisa pulih. Jangan ditaruh. Senang, anak sudah bisa melihat tuh. Karena dulu kan dia tidak bisa melihat. Jadi kalau ikut mama ke kebun pulangnya sore begitu kan sudah tidak bisa lihat. Kalau sekarang kan sudah bisa lihat. Jadi mama senang.
Untuk mencapai lokasi Baksos, Abina dan keluarga harus menempuh waktu kurang lebih 5 jam perjalanan melalui jalur air maupun darat. Ikhtiar mereka untuk menjalani pengobatan bagi Abina tidak sia-sia. Setelah berhasil menjalani operasi, Abina kembali ke rumahnya dengan sebuah harapan baru. Abina pun dapat melihat senyum bahagia kedua orang tua atas kesembuhannya. Bawa aja, bawa bisa Bapak senang sekali. Tadi saja begitu turun Bapak lihat macam Bapak mau menangis tapi. Kenapa menangis? Karena Bapak lihat dia mata selalu bagus. Bapak bersyukur, Bapak minta terima kasih banyak sekali. Abina bersama dengan kedua orang tua dan saudara lainnya tinggal di sebuah rumah berukuran 45 meter persegi. Abina merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Sauleo, sang ayah, bekerja sebagai pengojek perahu di dermaga Pulau Kendate, distrik Depapre. Ia berjuang untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokok keluarga sehari-hari. Sedangkan Ibunda Abina, Konstantina, menjadi petani tumpang sari di sebuah lereng pegunungan di pulau itu. Walau berada dalam garis kemiskinan, budaya kekerabatan dan saling berbagi antar warga di daerahnya membuat mereka tetap bisa menjalani kehidupan. Kesembuhan Abina membuat mereka semakin mensyukuri berkat dan anugerah pemeliharaan Tuhan pada keluarga mereka. Memberi perhatian dan bersikap saling berbagi tanpa membedakan adalah tindakan kasih universal. Kasih ini mampu memberi kebahagiaan bagi setiap orang. Kasih yang terus terjalin dan terpancar luas dapat membuat kita melihat dunia yang lebih indah. Jadikanlah hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama, saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.